Mutiara Sunnah, Maktab Safar Al-Furqan, Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Program tabungan umroh. Ingin umroh atau punya rencana umroh? Mari wujudkan niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islam. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut: 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun wal muslimat, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam ini Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa kembali melanjutkan membaca risalah Ashrun yajri thawabuha ba'dal mamat, yaitu 10 amal saleh, 10 hal yang akan terus mengalir pahalanya setelah kematian, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala wa ra'ahuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan taufik dan hidayah kepada para pemirsa, kepada para pendengar radio suara Al-Furqan, senantiasa diberikan kesehatan, dibimbing kepada jalan yang memudahkannya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah yang terpenting dalam kehidupan kita di dunia ini, diberikan taufik dan diberikan hidayah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniti jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah menciptakan kita adalah untuk
beribadah kepadanya, dan ibadah tersebut harus didasari dengan ilmu. Walhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya yaitu Al-Quran dan mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk menjelaskan Al-Quran tersebut dalam praktek lisan beliau, dalam praktek amalan-amalan beliau, dalam praktek keyakinan-keyakinan beliau. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika kita berusaha untuk mempelajari agama, dan memang sudah seharusnya bagi kita semuanya untuk mempelajari agamanya, yaitu mempelajari agama Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, agar kita bisa beribadah secara benar. Dengan benarnya ibadah tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima ibadah kita. Itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan utama kita diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah, dan ibadah yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita tidak akan bisa mengetahui bimbingan Rasul bagaimana cara beribadah kecuali dengan mempelajarinya. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita sedikit demi sedikit mempelajari agama ini agar benar amal ibadah kita semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam ini kita akan kembali membaca risalah Ashrun Yajri Thawabuha Ba'dal Mamat, dan kita insyaallah masuk pada amalan yang ke-8. Al-amalu thamin bina'ud duwari wa waqfuha. Kata Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah ta'ala, di antara amalan yang bisa mengalir terus pahalanya adalah membangun rumah dan mewakafkannya. Hal ini sebagaimana yang telah diisyarahkan dalam hadis yang di awal-awal kita baca, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Sesungguhnya di antara yang akan menemui seorang mukmin berupa amalannya maupun kebaikan-kebaikannya setelah dia meninggal dunia, ilman 'allamahu wa nasyarahu, yaitu ilmu agama yang ia ajarkan dan ia sebarkan, wa waladan sholihan tarokahu, dan anak saleh yang ia tinggal wafat, wa mushafan warathahu, dan mushaf yang ia wariskan, au masjidan banahu, atau masjid yang ia bangun, au baitan libnis sabil, atau rumah yang dibangun untuk ibnu sabil, au nahron ajrohu, atau sungai yang ia alirkan, au sodakotan akhrojaha min malihi fi sihatihi, atau sodakah yang ia keluarkan dari hartanya saat dia sehat, wahayatihi, dan saat dia meninggal dunia, yalhaquhu min ba'di mautihi,
akan menemuinya setelah dia meninggal dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Dan ini termasuk di antara amalan yang ke-8, yaitu kata Rasul alaihi salatu wasallam, au baitan libnis sabili banahu, atau rumah yang dibangun untuk ibnu sabil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa rumah merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan manusia, sehingga dia disebut sebagai kebutuhan primer, karena rumah ini menjadikan seseorang terhindar dari teriknya panas matahari, terhindar dari dinginnya angin dan hujan, serta hal-hal yang lainnya yang melindungi seseorang dari gangguan binatang buas ataupun yang lainnya. Maka tatkala seseorang tinggal di sebuah rumah, maka dia akan mendapatkan itu semuanya. Dia tidak akan kepanasan tatkala musim panas, ia tidak akan kedinginan yang berlebihan tatkala musim dingin, tidak akan kehujanan tatkala musim hujan. Ini sebuah rumah. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tidak semua orang bisa memiliki rumah. Tidak bisa memiliki rumah. Terkadang mereka ya walaupun sudah berkeluarga, namun tidak memiliki secara pribadi, harus ngontrak, sehingga menjadi beban pikiran, terutama menjelang berakhirnya tahun menyewa. Nah ini kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wasallam menggugah hati orang-orang yang dititipi amanah rizki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun rumah. Untuk apa bangunan rumah ini? Kata Rasul, baitan libnis sabili banahu, rumah yang dibangun untuk ibnu sabil, di mana jika seseorang membangun rumah dan diperuntukkan untuk ibnu sabil, maka pahalanya akan terus mengalir kepadanya sampai pun setelah meninggal dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini waqad warada hadzal amal fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam au baitan libni sabili banahu, yaitu hadis Abu Hurairah yang telah kita baca tadi. Kemudian kata Syekh hafidhahullah taala, fa fi hadzal hadithi fadlu bina'id duwari wa waqfiha. Hadis ini menunjukkan keutamaan membangun rumah dan mewakafkannya, liyantafi'a bihal muslimun, agar kaum muslimin, terutama orang-orang fakir, orang-orang miskin, bisa mengambil manfaat darinya. Sawaun kanu min ibni sabil, sama saja apakah mereka orang-orang yang membutuhkan ini, orang-orang yang mengambil manfaat ini dari kalangan ibnu sabil. Ibnu sabil ini adalah orang yang
sedang dalam perjalanan, kemudian kehabisan bekal, ataupun yang lainnya. Dan masuk dalam kategori ini banyak, yaitu dikatakan Ibnu Sabil ini, yaitu ya para thalabatul ilmi ataupun yang lainnya. Jadi sawa'un kanu min ibnis sabil au tulabil ilm, ya sama saja apakah mereka ibnu sabil, yaitu orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya sehingga dia ya butuh untuk berteduh, butuh untuk makan, butuh untuk ini. Nah, itu ibnu sabil. Au tulabil ilm, atau para thalabatul ilmi, ya para santri, yaitu anak-anak kita atau para pemuda kita, para pemudi kita yang mempelajari agamanya. Awil aitami, atau anak-anak yatim. Awil aromili, atau para janda. Awil fuqara'i wal masakin, atau orang fakir miskin. Fakam fi hadzal fi'li minal khairi wal ihsan. Berapa banyak kebaikan yang didapatkan dari perbuatan ini. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membangun rumah. Ini keutamaan membangun rumah serta mewakafkannya. Dan kalau diwakafkannya, maka status rumah tersebut yaitu menjadi barang wakaf, sehingga dia bisa digunakan oleh seseorang dan tidak diperjualbelikan. Nah, rumah tersebut agar diambil manfaatnya oleh kaum muslimin, ya, oleh kaum muslimin, ibnu sabil, ya, kemudian thalabatul ilmi, para santri, dan masuk dalam hal ini yaitu berperan serta untuk membangun pesantren, membangun asramanya, membangun kelasnya, menyumbangkan harta yang dimilikinya untuk pembangunan tempat tinggal para thalabatul ilmi. Ya, maka walaupun sedikit yang bisa kita pergunakan untuk pembangunan ini, maka akan berbuah pahala, dan pahala tersebut akan terus mengalir. Apalagi kaum muslimin yang dirahmati Allah, lihatlah bagaimana kehidupan para thalabatul ilmi, kehidupan para santri. Mereka harus bangun ya jam 3 atau bisa kurang, bisa lebih. Mereka melaksanakan sholat, ya, entah itu sholat di masjidnya pesantren atau bahkan mungkin sholat di asramanya, ya, sholat malam. Kemudian setelah itu dia baca Al-Quran kalau ada waktu. Kemudian setelah itu dia membaca mendengarkan azan, menjawab azan, kemudian sholat qobliyah. Setelah itu berangkat ke masjid, kemudian mengikuti program-program yang ada pada pondok tersebut. Sesampainya dia lagi di asrama, dia melakukan aktivitas ilmiah, ya, memurojaah kitab-kitab para ulama yang telah dibaca atau mempersiapkannya. Dan itulah sepanjang hari seperti itu. Maka coba hitung berapa banyak kebaikan yang mereka dapatkan, dan berapa banyak kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang yang berperan serta untuk membangun pesantren-pesantren ini. Makanya merupakan sebuah keutamaan yang agung tatkala seseorang membangun atau berperan serta dalam pembangunan asrama-asrama santri
maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang-orang yang berperan serta tersebut, dan hal itu sampai meninggal dunia. Subhanallah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kehidupan talabatul ilmi maha mulia. Ya, kehidupan talabatul ilmi berbeda sekali dengan kehidupan yang lainnya. Dan memang Allah Ta'ala sudah membedakan orang-orang yang diberi ilmu dengan yang tidak diberi ilmu. Ya, hal yastawi ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak sama. Nah, para talabatul ilmi ini kehidupannya seperti itu. Hari-harinya mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, mempelajari kitabnya para ulama sebagai bentuk pembekalan, ya, pembekalan pada diri mereka untuk beramal. Ya, untuk beramal. Ketika mereka di asrama saja kita mendapatkan kebaikannya. Bagaimana kalau mereka sudah kembali ke kampungnya? Ya, kembali ke kampungnya menyebarkan ilmunya, ya, kepada masyarakat, mengajarkan ilmunya kepada masyarakat, dan mereka akan mendapatkan keutamaan besar karena menyampaikan ilmunya. Dan ilmu yang disampaikan diterima oleh masyarakat, diamalkan. Ya, rentetan-rentetan pahala akan kita dapatkan, padahal kita tidak mampu, misalnya tidak mampu membangun satu bangunan atau satu gedung penuh, tidak, hanya sedikit misalnya, tapi kita punya peran di situ. Kita punya peran dalam pembangunan, maka masuk di dalamnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula membangun rumah, yaitu panti-panti untuk anak yatim, yaitu anak-anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Nah, ini besar sekali, apalagi tidak hanya membangun rumah untuk anak-anak yatim, bahkan kita lebih daripada itu mengurusi kehidupan mereka. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan yang besar, ana wa kafilul yatim kahataini. Ya, ana wa kafilul yatim kahataini. Aku dan orang yang menanggung kehidupan anak yatim seperti ini. Ini Rasul menggandengkan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Ya, keutamaan orang yang mengurusi anak yatim, membangun rumah, ya, membangun rumah untuk tempat tinggal mereka, mengurusi mereka, fasubhanallah, kebaikan yang banyak. Makanya nggak heran kemudian dimasukkan dalam hadis Rasul, yaitu suatu perbuatan yang amal yang pahalanya akan terus mengalir sampai pun dia telah meninggal dunia. Demikian pula kaum muslimin yang dirahmati Allah, kata Syekh wal aramil, yaitu membangun rumah kemudian diwakafkan untuk para janda. Ya, membangun rumah dipersiapkan untuk para janda, ya. Aramil ini, ya, entah itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu ada kalanya seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, atau ini seorang perempuan yang sendirian walaupun belum menikah. Ala kulli hal, aramil yaitu para janda, ya, yang disebutkan oleh Rasul alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasul bersabda, as-sa'i alal aramil wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha untuk memberikan kecukupan kepada para janda dan orang miskin kal mujahid fi sabilillah. Dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang jihad fi sabilillah. Awil qa'imil laila wa wasaimi an-nahar, atau
seperti mendapatkan pahalanya orang yang tiap malam dia melakukan qiyamul lail dan siangnya melakukan ibadah puasa. Subhanallah. Ini keutamaan mengurusi kehidupannya orang-orang janda, kehidupannya para janda dan kehidupannya orang miskin. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, janda yaitu seorang wanita di zaman dulu, karena di zaman dulu orang yang memberikan nafkah itu adalah seorang suami, ya, seorang suami yang bertanggung jawab penuh untuk memberikan nafkah kepada istrinya, kepada keluarganya. Kemudian mereka berangkat perang bersama Rasul atau diutus oleh Rasul untuk berperang, dan mereka meninggal dunia di medan jihad, sehingga harus meninggalkan istri, ya, dan juga anak yatim. Maka orang-orang yang punya perhatian, bukan cuma punya perhatian, yaitu menanggung kehidupan para janda ini, apalagi sampai membangunkan rumah untuknya, dibangunkan rumah untuknya, kemudian dia memberikan kehidupan. Ya, sekedar membangunkan rumah untuknya saja, maka ini sudah masuk dalam kategori amal soleh yang akan terus mengalir pahalanya. Apalagi sampai mengurusinya. Ya, as-sa'i alal aramil kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha untuk memberikan kehidupan kepada para janda, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang jihad fi sabilillah, awil qa'imil laila wasaimi an-nahar, atau mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang melakukan qiyamul lail di malam harinya dan di siang harinya dia berpuasa. Ya, awil fuqara wal masakin, atau fakir miskin, yang membangun rumah untuk fakir miskin. Ya, maka fakam, kata Syekh Hafidhahullah, fakam fi hadzal fi'li minal khairi wal ihsan. Berapa banyak kebaikan yang akan didapatkan oleh orang yang melakukan hal ini. Membangun rumah, membangun tempat tinggal, lalu dimanfaatkan oleh mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh di sini, wa yadkhulu fi hadzal amal, masuk dalam kategori amalan ini, yaitu amalan membangun rumah untuk diwakafkan, binaul mustashfayat al-ammah wa waqfu manfaatiha 'alal muslimin. Membangun rumah sakit, membangun balai-balai kesehatan, klinik, ya, yang pemanfaatannya untuk umum. Ya, pemanfaatannya untuk umum serta mewakafkannya. Ya, karena rezeki yang Allah Ta'ala berikan kemudian digunakan untuk membangun rumah sakit, membangun balai-balai kesehatan, membangun klinik, kemudian dimanfaatkan, ya, diwakafkan dan dimanfaatkan oleh kaum muslimin, ya, dan bisa bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama dengan dokter, kemudian hal-hal yang dibutuhkan dalam masalah rumah sakit ini, maka pahalanya akan mengalir. Ya, pahalanya akan mengalir, dan begitu besar orang yang sakit kemudian masuk di situ, dilakukan tindakan sampai dia sembuh. Ya, ketika sembuh dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang sakit di situ kemudian dia sembuh, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kesembuhannya ini dia kembali bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pahalanya. Dan rumah sakit ini tidak ada sepinya. Ya, tidak ada sepinya. Selalu ada orang-orang yang memeriksakan sakitnya, orang-orang yang opname, orang-orang yang butuh pengobatan, dan begitu seterusnya. Maka jika seseorang, ya, melakukan hal semacam ini,
maka akan mendapatkan pahala yang terus mengalir walaupun dia telah meninggal dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa ghairu dzalika minal abniyatil ammah, dan yang lain dari bangunan-bangunan yang bersifat umum. Ya, bangunan-bangunan yang bersifat umum maka masuk dalam hadis, dalam perkataan Rasul, au baitan libni sabili banahu. Ya, membangun rumah untuk ibnu sabil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa kullu dzalika minal hasanatil azimah. Semuanya itu termasuk di antara bentuk kebaikan yang agung. Termasuk bentuk kebaikan yang agung allati tajri lil abdi fi hayatihi wa ba'da mamatihi, yang akan mengalir kepada seorang hamba baik di masa hidupnya maupun di masa kematiannya. Nah ini ya, membangun rumah sakit, atau bangunan-bangunan yang bersifat umum yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ya, dengan dengan rezeki yang Allah Ta'ala titipkan kepadanya, dia bangun kos-kosan misalnya. Dia kos-kosan ini ditempati oleh para janda, ditempati oleh anak yatim, ditempati oleh para talabatul ilmi misalnya. Ya, membuat kontrakan yang digratiskan kepada para talabatul ilmi. Ya, dan biasanya ini mereka-mereka yang berkeluarga, ya, seperti yang ada di sekitar Mat Al-Furqon misalnya, banyak santri yang sudah berkeluarga. Ini mereka jauh-jauh datang dari luar Jawa, dari luar kota, sengaja ingin mendekat ke pondok. Ya, dirinya ingin belajar walaupun sudah berkeluarga, istrinya pun juga belajar. Nah, maka dibangunkan untuk mereka ya, kontrakan-kontrakan, dan digratiskan untuk mereka. Subhanallah. Ya, berapa besar pahala yang didapatkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan keutamaan yang agung, merupakan keutamaan yang besar tatkala rizki yang Allah Ta'ala berikan digunakan untuk itu. Ya, untuk apa lagi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau digunakan untuk dimakan, berapa yang dimakan oleh kita dalam setiap harinya? Ya, kita dalam setiap hari ya paling-paling 3 piring. Ya, pagi, siang, malam. Nah, selebihnya untuk apa? Kita makan hari ini belum tentu besok kita makan. Entah karena bosan dengan makanan tersebut, atau mungkin karena meninggal dunia, ataupun karena yang lainnya. Jadi kita ingin masak sebanyak mungkin, juga tidak kita makan semuanya. Ya, kita gunakan untuk beli pakaian, juga tidak kita pakai semua pakaian tersebut. Ya, paling-paling ya 1-2 helai ya baju dan celana ataupun yang lainnya. Kita gunakan untuk membangun rumah yang besar dengan banyak kamar, yang kita tempati untuk tidur cuma 1 kamar. Nggak bisa semuanya. Kalau kita ingin menikmati semuanya, ya juga menjadikan tidur kita tidak nyenyak. Ya, 1 rumah kemudian ada 5 kamar, maka kita ingin agar 5 tersebut kita gunakan dalam 1 malam. Nah, setiap 1,5 jam pindah kamar ini, setiap 1,5 jam lagi pindah kamar itu, nggak nyenyak tidur kita. Ya, kita bangun rumah yang besar dengan banyak kamar, yang kita tempati cuma 1. Kita gunakan untuk membeli kendaraan, yang kita pakai juga cuma 1. Harta kita gunakan untuk beli baju, ya, walaupun kita misalnya membelinya tiap 1 bulan selalu beli baju, tiap bulan selalu beli baju, yang kita pakai cuma 1. Bahkan kalau kita pakai semuanya, ya kita beli 10 tiap bulan dalam 1 tahun, ada 12 pakaian,
kita pakai semuanya juga enggak. Itulah dunia kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi setelah kita meninggal dunia, semuanya kita tinggalkan. Setelah kita meninggal dunia, rumah yang besar, kendaraan yang mewah, pakaian yang bagus, semuanya kita tinggalkan. Kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 helai kain kafan. Bahkan kain kafan tersebut rata-rata yang menyediakan adalah pemerintah desa kita semuanya. Ya, tidak kita beli dari uang kita. Walaupun kita kaya, tapi kain kafannya itu ditanggung oleh pemerintah desa. Semuanya kita tinggalkan. Dan kalau tidak pandai-pandainya kita mendidik anak, maka harta tersebut menjadi rebutan. Menjadi rebutan, saling klaim, dia berhak untuk memilikinya karena banyak ikut andil dalam mengurusi harta orang tuanya, sehingga terjadi pertengkaran dan lain seterusnya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya kemudian kita gunakan untuk suatu amalan proyek yang akan terus mengalir pahalanya sampai pun kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita butuh pahala. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita butuh pahala. Besok di akhirat la yanfa'u malun wala banun. Ya, anak, ya, harta ini enggak ada manfaatnya. Ya, kecuali yang dijelaskan dalam agama kita, anak saleh yang akan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Harta yang kita wakafkan, harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, itu harta yang bermanfaat. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh hafizahullah, wa yadkhulu fihi aidan, masuk dalam hal ini pula, yaitu dalam hal membangun rumah, kemudian mewakafkan untuk ibnu sabil. Kata beliau, manishtaro ardon wa auqafaha litakuna maqabira lidafni mautal muslimina wa taghsilihim wa takfinihim. Ya, yaitu seseorang yang membeli tanah dan mewakafkannya untuk menjadi kuburan kaum muslimin. Ya, tanah pekuburan kaum muslimin. Mereka dimandikan di tempat tersebut atau dikafani di tempat tersebut dan dikuburkan di situ. Nah, membeli tanah entah berapa hektar dan kemudian diwakafkan, ya, diwakafkan, dan tanah itu kemudian diperuntukkan, ya, yaitu untuk kuburan kaum muslimin. Kuburan kaum muslimin, apalagi dia karena punya punya andil dalam perwakafan tanah ini, maka dia menggunakan sistem seperti yang ada di Baqi misalnya, ya, tanah yang secara urut dari pojok sini sampai pojok sini, kalau sudah penuh diulangi lagi begitu, maka ini akan bermanfaat kepada orang yang melakukannya, orang yang membeli, ya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi di kota-kota, masya Allah, ya, kalau di kota-kota, terutama di kota-kota besar ini betul-betul sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, ya, tanah kuburan ini. Ya, terkadang mereka, ya, sudah kesusahan, ditinggal wafat oleh orang yang dicintai, kemudian agar orang tuanya atau agar orang yang dicintai tersebut bisa dimakamkan, itu harus membeli, ya, harus membeli. Kalau tidak bisa membeli, ya, tidak bisa dikuburkan di situ, di daerahnya situ. Kalau ingin dikubur di daerahnya, di daerah yang lain, warga tidak mengizinkan karena bukan warga sini. Itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan
ya di sebagian negeri kita, terutama di kota-kota besar. Betapa bermanfaatnya tanah kuburan ini. Maka dengan harta yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita, kemudian kita belikan tanah, lalu kita wakafkan dan kita peruntukkan, yaitu kuburan kaum muslimin. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man hafara limayyitin qabran fa ajannahu fihi. Barang siapa yang menggali, ya, menggali untuk menggali kuburan di sini, menggali lahat untuk seorang mayit, lalu dia menguburkan di situ. Apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Ujriya lahu minal ajri ka ajri maskanin askanahu. Maka dia, orang tersebut, akan diberi pahala. Akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahalanya orang yang membuat tempat tinggal, yang digunakan tempat tinggal tersebut ila yaumil qiyamah, pahalanya sampai hari kiamat. Ya, jadi seseorang menggali kuburan, lalu dimakamkan di situ seorang muslim. Ini lihat, seorang muslim. Ya. Maka orang tersebut akan mendapatkan pahala yang mengalir, ujriya. Akan mendapatkan pahala yang mengalir sampai hari kiamat. Ya. Maka pahala yang besar. Misalnya kalau kita tidak mampu untuk membeli tanah dan kita wakafkan, maka terutama kaum orang-orang muslim yang miskin, ya, orang-orang muslim yang miskin dan di kota-kota yang besar dan dia tidak bisa kecuali dengan membeli, kita tanggung, kita beli. Ya, kita yang membeli, lalu dia dikuburkan di situ, tanah kuburan, ya, yang sebidang yang hanya untuk satu orang. Berapa sih? Ya, lebarnya kurang lebih 1 meter, panjangnya kurang lebih 2 meter. Kita beli agar orang muslim yang fakir tadi, yang meninggal dunia tadi, dimakamkan di situ. Ini masuk di dalamnya. Ya, man hafara limayyitin qabron fa ajanna fihi. Ya, orang yang menggali kuburan lalu dimakamkan di situ seorang muslim, maka ujriya lahu minal ajri ka ajri maskanin askanahu ila yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang terus mengalir kepadanya, ya, seperti pahalanya orang yang membuat tempat tinggal dan itu digunakan tempat tinggal tersebut, maka pahalanya akan mengalir sampai hari kiamat. Satu orang yang meninggal dunia yang ditanggung, ya, tempat kuburannya, maka pahalanya mengalir. Fahadal ajrul azimu fi man dafana akhahul muslim al mutawaffa. Maka ini, kata Syekh Hafidhahullah, maka ini pahala yang agung bagi orang yang yang menggali untuk saudaranya muslim yang telah meninggal dunia, menggali, ya, untuk saudaranya muslim yang meninggal dunia. Pahalanya sudah besar seperti itu. Pahalanya sudah besar seperti itu. Fa kaifa biman auqafal arda bikamiliha. Lalu bagaimana dengan orang yang mewakafkan tanah secara keseluruhan? Ya, tanah 1 hektar, tanah 2 hektar,
3 hektar sampai ya banyak hektar, dan diwakafkan kepada Islam, lalu tanah tersebut digunakan untuk kuburan. Berapa pahalanya? Kalau satu kuburan saja seperti itu pahalanya, besarnya pahala. Lalu bagaimana dengan banyak tempat yang bisa dimakamkan di situ saudaranya yang muslim. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qama ala tajhiziha liyastafida minha umumul muslimin. Lalu dia berusaha untuk mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan, menjadi kebutuhan di situ. Atau sekedar hanya menyiapkan tanah saja, menyiapkan tanah diwakafkan. Nah, karena di negeri kita mungkin beda di negeri daerah Timur Tengah sana. Kalau di negeri kita masalah untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan jenazah itu dilakukan di tempat-tempat di desa sebelum dikuburkan atau sebelum dibawa ke kuburan, di desa masing-masing. Nah, maka ala kulli hal kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, entah itu kita membangun rumah, membangun pesantren, membangun tempat-tempat untuk belajarnya para santri, untuk belajarnya para penghafal Al-Quran, untuk belajarnya anak yatim, untuk para janda maupun yang lainnya, atau kita membeli tanah dan kita wakafkan untuk kuburan kaum muslimin, maka pahalanya akan terus mengalir sampai pun kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah harta yang dan itulah di antara harta yang akan bermanfaat untuk kita semuanya. Apalagi kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas harta yang kita dapatkan, min aina iktasaba wa fima anfaqa. Bukankah begitu Rasul alaihi wasallam mengatakan tentang harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita? Ya, kalau tentang harta itu ditanya, min aina iktasaba, dari mana dia dapatkan? Apakah didapatkan dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anggaplah harta yang kita dapatkan itu dengan cara yang halal sampai banyak, kemudian fima anfaqa, untuk apa? Untuk apa dia? Kalau kita gunakan untuk membangun masjid, kita gunakan untuk membangun pesantren, kita gunakan untuk membangun perumahan-perumahan orang miskin, untuk para janda nanti, atau untuk kuburan. Nah, nanti kita di akhirat ditanya oleh Allah akan menjawab seperti itu. Harta yang aku berikan kepadamu untuk apa? Ya Allah, harta itu aku pergunakan untuk membangun rumah. Lalu saya wakafkan kepada para janda, kepada orang miskin dan seterusnya. Subhanallah, untuk kebaikan. Hartanya untuk kebaikan. Dan kita tidak bisa berbohong. Kita tidak bisa berbohong di situ. Karena apa? Karena yang akan menjawab itu bukan lisan kita, tapi apa? Tangan kita. Jadi tangan-tangan kita ini akan ngomong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditanya oleh Allah, ini tangan-tangan kita yang menjawab. Dan jika seperti itu, Masya Allah, akan bermanfaat untuk kita semuanya. Ini tentang pertanyaan tentang harta yang kita miliki, harta yang dititipkan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini, yaitu di akhirat,
nakhtimu ala afwahihim, kami bungkam mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi membenarkan ataupun tidak membenarkan. Nah, dan ternyata tangan-tangan ini menjawab, ya Allah, harta dia digunakan untuk pembangunan masjid, harta dia digunakan untuk pembangunan rumah-rumah yatim, digunakan untuk pembangunan untuk rumah janda. Fa subhanallah, kaki mengatakan, benar ya Allah, dia memang demikian. Nah, itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang besar ya yang akan didapatkan oleh seseorang, dan ini hanya orang-orang yang diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan itu. Ya, orang yang diberi harta oleh Allah, adapun orang miskin dari mana dia? Adapun orang fakir dari mana dia? Makanya wahai orang-orang yang dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, harta itu jika dimakan semuanya tidak bisa, dan sebaiknya digunakan untuk kebutuhan kaum muslimin. Baiklah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dulu yang bisa kita bacakan di kesempatan malam ini. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan membaca pembahasan yang berikutnya, masih dalam kitab Ashrun Yajri Thawabuha Ba'dal Mamat, yaitu 10 amalan yang akan terus mengalir pahalanya sampai pun seseorang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Dan kami akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.